Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Ambil sikap doa. Kita semua berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabarnya anak-anak? Baik. Siapa yang tidak sekolah ini hari? Oh iya, tidak apa-apa. Banyak yang tidak sekolah, semoga mereka nanti hari Senin dapat masuk kembali dan sekolah seperti biasa. Mudah-mudahan kita semua pagi ini semangat ya. Ya, semangat untuk mengikuti pelajaran kita ini hari. Nah, kita lihat pelajaran kita ini hari, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 3, subtema 2, pelajarannya tentang dongeng. Sehingga kita lihat tujuan pembelajaran kita ini hari. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita ini hari. Yang pertama, agar anak-anak dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari dongeng. Yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi jenis-jenis dari dongeng. Dongeng atau juga sama dengan cerita. Siapa yang sudah pernah dengar cerita? Cerita diceritakan oleh nenek, kakek, bapak, dan mama. Siapa sudah pernah dengar? Siapa sudah pernah lihat cerita dongeng? Siapa yang sudah pernah dengar cerita? Dengar di mana? Dengar di mana? Ada dapat cerita di HP. Rista dapat cerita di mana? Di HP juga. Siapa yang pernah dengar cerita? Pak Peter ceritakan sesuatu di lapang di sana. Siapa? Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar cerita tentang maling kundang? Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar cerita tentang Nuha Matapini? Nah, semua sudah pernah dengar, ya? Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu tentang jenis cerita dan ciri-ciri dari cerita. Mari kita lihat bersama. Kita lihat materi pembelajaran kita ini hari. Tetapi sebelum pembelajaran kita ini hari, Pak Peter ingin mencoba kita semua tes dulu, tulis dulu pertama. Namanya pre-test. Di situ ya, dia. Mari kita baca bersama-sama ciri-ciri dongeng. Yang pertama, alur yang digunakan singkat. Lihat di situ ya. Ceritanya singkat. Diceritakan secara lisan. Menekankan isi atau peristiwa yang terjadi. Tokoh-tokohnya banyak yang fiktif. Nah, yang berikut jenis dari nih, lihat yang B, perhatikan di B. Apa itu? Coba baca. Jenis dongeng. Oke, kita lihat yang pertama, mite. Jenis dongeng yang pertama, tulis di situ. Jenis dongeng mite itu dongeng yang menceritakan makhluk halus. Nah, Pak Peter kasih contoh ya. Misalnya Bajang pergi ke Lamaleka malam-malam. Lalu Bajang ke sana ketemu sama setan. Itu artinya cerita tentang makhluk halus atau roh halus. Yang kedua, jenaka berisi cerita-cerita yang lucu. Jadi nanti kalau ada orang yang cerita kita tertawa, lucu-lucu, itu namanya cerita jenaka. Yang kedua, setelah ini apa itu? Ini
Artinya kewa baca. Dongeng. Oke, jenaka artinya dongeng yang berisi cerita-cerita lucu. Oke, yang berikut. Nih, warna sage. Sage artinya apa? Jarang. Yang ditambah Imajinasi. masyarakat. Oke. Yuni. Babel, Yuna. Nih. Babel artinya Babel. Baca di situ. Mengangkat binatang. Cerita yang berkembang, legenda cerita yang berkembang di masa nah, papi tadi mendengar kalian menyimak sebuah cerita tentang tikus dan capung. Capung itu sayur begitu ya. Oke. Cerita mengenai hewan, binatang ya. Jadi papi tadi ingin ceritakan satu fabel buat kalian. Antara fabel itu cerita mengenai hewan-hewan atau binatang. Jadi papi terkasih contoh cerita mengenai tikus dengan capung. Tokohnya siapa? Tokohnya capung dengan tikus. Tikus orang yang pemalas, makan nasi orang terus disuruh ngaku, tidak mau mengaku. Penipu toh? Ya. Capung orang yang rajin, dia pergi antar anaknya pulang sekolah, lalu dimakan semua nasinya sama tikus. Akhirnya tikus tidak bisa melompat melewati sungai. Akhirnya dia mati kesalahannya, bawa air sampai ke laut, dia mati. Kira-kira makna dari cerita ini apa teman-teman? Siapa yang bisa tahu? Maknanya apa? Ya, berbohong apa lagi? Tidak jujur, berbohong, tidak jujur, Rista. Tikus itu sifatnya bagaimana? Tikus tidak baik, apalagi capung sifatnya bagaimana? Rian? Baik. Dia rajin, tikus pemalas dan lain sebagainya. Pak Peter ingin bagi lagi dan kalian kerja ya. Kerja namanya post test. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini hari, mari kita lihat lagi bersama-sama ciri-ciri dongeng dan jenis-jenis dongeng. Yang pertama, ciri-ciri dari dongeng. Dongeng harus ceritanya harus singkat, alurnya juga harus singkat, mementingkan isi sehingga ceritanya betul-betul bisa dipahami secara jelas oleh yang mendengarkan. Ada yang jenisnya mite, ada yang jenisnya jenaka, ada yang jenisnya sage, ada yang jenisnya fabel, dan juga ada jenisnya legenda. Kita sudah lihat bersama, mite itu artinya menceritakan mengenai roh-roh halus, hantu-hantu. Dua, jenaka itu ceritanya lucu-lucu. Kalau ada menceritakan kepada kita, orang akan tertawa-tawa karena ceritanya lucu. Yang ketiga, sage itu menceritakan tentang sejarah atau peristiwa sesuatu. Yang keempat, fabel, yang seperti contoh Pak Peter ceritakan tadi. Fabel itu cerita mengenai hewan. Yang terakhir, cerita mengenai legenda, cerita mengenai kelaki atau legenda. Kewaisan boleh itu termasuk legenda. Nah anak-anak, kita cukupkan hari ini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti kalau ujian ketika ditanya, kita bisa menjawab secara baik dan benar. Sehingga nilai kita adalah baik adanya atau nilai kita 100. Nah, kita cukupkan sekian dulu. Jaga kesehatan, jangan terlalu banyak bermain karena sebentar lagi kita akan ujian semester, sehingga kita selalu menjaga kesehatan kita sehingga kita tetap dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa.